3 tahun bersekolah di Trisma, Made Bagus Satria Wibawa, seorang siswa kelas 12 di SMA Negeri 3 Denpasar, dan sekaligus pernah menjabat sebagai Ketua Madya Padma Journalistic Park periode 2024-2025, berhasil meraih prestasi membanggakan. Bersama timnya, Made sukses meraih silver medal dan Special Award dalam ajang International Exhibition for Young Inventors 2025 yang diselenggarakan di Osaka, Jepang pada tanggal 5 sampai dengan 8 Agustus 2025. Melalui karya yang berjudul Material Scientist of a Combination of Linder Fruit, Jackfruit Peel, and Gebang Fiber as a Substitute for Styrofoam Packaging, tim ini menghadirkan inovasi ramah lingkungan yang menjadi solusi pengganti styrofoam konvensional. Nah, dalam vlog kali ini, kami berkesempatan nih untuk berbincang langsung bersama Kak Made mengenai perjalanan timnya selama kompetisi, proses penelitian yang mereka lakukan, hingga cerita seru dan menarik di balik pengalaman mereka di Jepang. Yuk kita simak kisah inspiratifnya. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kita Terang Bulan, semanis inspirasi, seterang prestasi. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Made Bagus Satria Wibawa, siswa SMA Negeri 3 Denpasar dan sekarang lagi kelas 12. Baik, kenalin nama aku Yumas dan aku Devi. Jadi kali ini kita sudah bersama Kak Made dan pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai Kak Made seputar pengalaman kakaknya yang mengikuti lomba di Jepang. Ya, langsung saja kita ke sesi wawancaranya. Baik, untuk pertanyaan pertama Kak Made, bisa diceritain nggak lomba apa yang Kak Made ikutin di Jepang dan kategorinya itu apa? Lomba yang aku ikut di Jepang itu nama lombanya IEYI 2025. Itu kepanjangannya dari International Exhibition for Young Inventor, dan itu dilaksanain di Expo 2025. Kategori yang aku ikutin itu di Visionary Technologies, jadi kayak produk terbarukan untuk teknologi gitu, kurang lebih. Iya. Oke, selanjutnya apa nih yang bikin Kak Made tertarik untuk mengikuti perlombaan ini? Terus gimana informasi soal lombanya? Ya, yang bikin tertarik itu sebenarnya karena lombanya di Jepang. Karena lomba di Jepang itu yang jadi kuncinya, karena lomba penelitian tuh udah banyak banget. Terus dapet tawaran lomba di Jepang, jadi aku gas aja gitu. Terus dapat informasinya itu aku dapat informasi dari pembina ekstraku. Jadi ini tuh lombanya kayak open source gitu. Semuanya bisa ikut, cuman kuotanya terbatas tiap negara. Indonesia tuh sebenarnya kuotanya ada 5, cuman yang daftar cuman 3 gitu. Jadi aku dapat informasi dari pembina, terus aku ngajuin proposal, terus keterima gitu. Baik, selanjutnya di mana Kak Made mendapatkan referensi untuk produk penelitian ini dan kenapa akhirnya Kak Made dan tim Kak Made memilih untuk mengambil ide? Referensinya itu di ekstra yang aku ikutin sendiri itu emang banyak lomba-lomba. Kakak kelas alumni itu pernah lomba penelitian, terus kebetulan juga produk penelitian yang aku bawa itu kan biostyrofoam. Nah, di tahun 2018 tuh kalau nggak salah ada kakak kelas yang lomba LKIR LIPI terus jadi finalis gitu dengan produk yang sama biostyrofoam, cuman pendekatannya beda. Kalau nggak salah waktu itu dia bahannya dari pati tapi dari singkong. Kalau aku tambahin pati dari buah lindur tapi tambah dari serat selulosanya kulit nangka sama serat gebang gitu. Oke, selama persiapan mengikuti perlombaan ini kira-kira apa sih tantangan yang Kak Made lalui sama teman-temannya juga? Tantangannya itu karena lokasi penelitiannya di Bali, yang paling kentara itu dari alat-alat penelitian yang ada, karena nggak banyak tempat yang memfasilitasi barang-barang penelitian yang proper. Jadi banyak uji-uji lab dan juga alat-alat yang aku butuhin itu nggak ada gitu, misalkan di lab universitas gitu. Jadi banyak aku lontang-lanting gitu, di sini nyari alat, di situ nyari alat kayak gitu. Oke, jadi mendengar tantangan yang tadi Kak Made sebut, kalau boleh tahu pernah nggak sih Kak Made tuh ngerasa kayak pengen nyerah di tengah jalan mau lomba ini? Kalau pengen nyerah sih enggak ya, cuman mungkin capek pasti, sering kayak aduh ngapain
terus nggak berhasil gitu karena produknya sempat gagal. Jadi itu capek tapi nyerah sih enggak ya, karena emang motivasinya pengen ke Jepang. Dalam perjalanan perlombaan ini, siapa sih yang paling banyak memberikan dukungan? Apakah itu pembina, teman-teman, atau mungkin orang tuanya? Yang paling banyak ngasih dukungan itu dari pembina, terus juga dari orang tua, karena banyak hal yang harus ada dari dukungan orang tua. Ke sekolah juga nggak bantu terlalu banyak, jadi emang banyak dari orang tua dan juga pembina sih yang dari relasi-relasi gitu tentang produknya atau tentang informasi lombanya gitu. Baik, untuk pertanyaan terakhir, menurut Kak Made sendiri, apa sih hal yang bikin Kak Made itu optimis dan yakin kalau Kak Made itu bisa menang di antara kan banyak peserta lain? Apa yang bikin optimis? Kalau ikut lomba tuh aku jarang optimis menang karena aku kayak ngikut biasanya kalau ikut lomba motivasiku biar dapat jalan-jalan. Jadi pas ngerjain lombanya ini aku berpikir biar dapat ke Jepang tapi produknya harus bagus biar nggak malu-maluin. Jadi aku nggak peduli sih sebenarnya juara berapa dapat, yang penting aku dapat pengalamannya, terus juga soft skillku bertambah, itu aja. Oke, jadi karena pertanyaan untuk wawancara sudah selesai, tapi di sini kita masih menyimpan beberapa pertanyaan. Oke, sekarang aku bakal main mini games. Apa hal yang bikin kamu paling bangga sama diri sendiri waktu itu? Eh, Waktu ke Jepang yang bikin aku bangga itu lombanya nggak didampingin sama sekolah, jadi didampinginnya sama yayasan gitu, bukan sama kenalan sekolah. Jadi bisa dibilang ini agak lepas dari sekolah. Terus yang bikin aku bangga, semua perjalanan itinerary itu aku sama teman-teman yang ngatur. Jadi istilahnya kita nggak nyewa tour guide sama sekali. Terus mulai dari tiket pesawat, terus dari perjalanan kereta yang notabene kereta Jepang tuh agak semrawut dan banyak, dan itu kita jalanin sendiri, kita manage sendiri. Itu sih yang bikin aku paling bangga dan akhirnya bisa survive. Selanjutnya pertanyaan kedua, kita mengapa memilih Madya Padma sebagai tempat untuk berproses dan mengembangkan potensi diri? Kalau kalian belum tahu, jadi Madya Padma itu salah satu ekstrakurikuler jurnalistik di Trisma. Kenapa aku milih jurnalistik tuh awalnya karena waktu orasi ekstra itu sebenarnya aku tertarik sama KIR sama MP, singkatan dari Madya Padma. Cuman di KIR itu aku lihat kebanyakan penelitian. Terus pas kakak kelasnya orasi tentang MP, dia banyak kasih tahu banyak bidang di MP, nggak cuma jurnalistik tapi penelitian. Jadi bisa jurnalistik, penulisan berita, reportase, penelitian, dan startup gitu. Jadi aku tertarik untuk ngembangin banyak hal di MP, makanya aku dan ternyata juga di MP seru ya gitu. Selanjutnya pertanyaan ketiga, pelajaran hidup apa yang kamu dapat dari pengalaman lomba di luar negeri? Pertama itu dukungan orang tua dan dukungan dari teman-teman tuh sangat berarti untuk kita berproses. Jadi waktu berlomba tuh kalau sendiri tuh ngerasanya kayak pasti cepet banget nyerah karena nggak banyak ada dukungan. Jadi penting banget kalau kita dapat dukungan dari orang sekitar kita, khususnya teman-teman juga keluarga. Selain itu juga jangan pantang menyerah kalau lagi berlomba dan juga berproses, karena pasti nanti berubah manis. Dan juga menurutku selalu enjoy dalam proses itu dan fokus sama tujuannya. Selanjutnya pertanyaan keempat, kalau kamu bisa ngasih satu pesan ke orang yang lagi berjuang ikut lomba kayak kamu dulu, kamu bakal bilang apa? Jangan mudah menyerah, jalanin aja. Nah. Oke, selanjutnya pertanyaan yang terakhir,
Menurut kamu, apa kriteria penilaian paling penting yang harus dimiliki untuk berhasil di lomba seperti ini? Kalau lomba penelitian dan karya tulis itu biasanya persentase yang paling besar itu adalah di bagian ide atau latar belakang, biasanya 40%, sekitaran 40%. Nah, kalau dari pembina aku itu ngajarin kalau ide yang kita ambil itu harus dekat dengan kita, masalah yang diambil harus dekat dengan kita, dan juga kita harus sedikit tidaknya mengambil kearifan lokal gitu, kearifan lokal entah itu budayanya atau aspek-aspek lain. Contohnya di penelitian aku ngambil tentang kemasan yang itu dekat banget sama diri kita, styrofoam gitu khususnya. Terus aspek yang kutonjolin itu adalah bahan dari styrofoamnya, yaitu aku gunain pati buah lindur. Pati buah lindur itu, buah lindur itu adalah buah yang ada di hutan mangrove. Jadi aku ngambil topik tentang pemanfaatan buah lindur yang ada di hutan mangrove. Kebetulan juga di Bali kan banyak hutan mangrove. Nah, menurut aku itu jadi poin penting juga. Plus teknik teknis dan juga keilmiahan dari produk penelitian itu jadi hal penting juga. Jadi sebisa mungkin dalam penulisan proposal dan juga laporan penelitiannya harus seilmiah mungkin biar datanya valid kayak gitu. Oke, jadi itu dia nih sesi wawancara kita bersama dengan Kak Made hari ini teman-teman. Nah, semoga dari pengalaman yang Kak Made ceritakan bisa menginspirasi kalian yang sedang berproses. Sekian dari kita, terima kasih. Dadah!